Mereka menanyakan, Pak Gandhi, apa saja sih yang Bapak makan setiap harinya? Bapak mengkonsumsi multivitamin atau suplemen apa saja? Halo sahabat-sahabatku semua, selamat datang di Sehat Sampai Tua bersama saya, Gandhi Budiman. Pada video sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa salah satu kesalahan yang membuat tubuh cepat lemah adalah karena kekurangan protein. Nah, ternyata setelah video tersebut rilis, banyak sekali orang yang menanyakan ke saya, baik melalui kolom komen dan pertanyaan, ataupun yang bertemu langsung. Mereka menanyakan, Pak Gandhi, apa saja sih yang Bapak makan setiap harinya? Dan juga Bapak mengkonsumsi multivitamin atau suplemen apa saja? Nah, ini hal menarik, karena banyak orang mengira menjaga kesehatan harus makan makanan yang mahal, mungkin hal-hal yang impor, dan juga harus mengkonsumsi berbagai macam multivitamin dan suplemen yang relatif mahal. Padahal menurut pengalaman saya, tidak selalu demikian. Nah, hari ini saya akan menunjukkan beberapa makanan yang hampir setiap harinya saya konsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan protein di usia saya yang hampir 67 tahun ini. Ternyata semua yang saya konsumsi adalah makanan-makanan yang relatif sederhana, sangat mudah ditemukan di banyak tempat di Indonesia tercinta ini. Jadi bukan makanan impor yang mahal-mahal. Makanan yang pertama saya sebut adalah telur. Jika saya diminta memilih satu makanan yang murah tetapi bergizi tinggi, saya akan memilih telur. Telur mengandung protein berkualitas tinggi, ada di semua area di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mudah, cepat dimasaknya, dan harganya relatif murah atau terjangkau. Oleh karena itu, saya hampir selalu memasukkan telur dalam menu makanan saya setiap harinya. Yang makanan yang kedua sebagai sumber protein adalah ikan dan daging sapi. Saya senang makan ikan. Selain kaya akan protein, ikan juga mengandung lemak baik yang bermanfaat untuk tubuh. Tentunya tidak harus makan ikan salmon yang impor dari North Sea, tetapi yang saya makan adalah berbagai jenis ikan laut lokal di Indonesia yang juga saya yakin sangat bagus manfaatnya dan juga memiliki gizi protein yang tinggi. Hanya saja karena terkadang agak sulit mendapatkan ikan yang fresh atau yang segar, maka saya beralih memilih daging sapi. Makanan yang ketiga adalah dada ayam. Dada ayam merupakan salah satu sumber protein yang sangat baik, mudah sekali ditemukan, di mana-mana ada, dan hampir semua masyarakat di negeri kita tercinta ini suka makan ayam. Ayam mudah sekali dimasaknya dan juga relatif cukup ekonomis. Nah, makanan berikutnya atau yang keempat adalah tempe dan tahu. Kebetulan memang keduanya saya suka, tetapi saya lebih suka makan tempe karena bentuk kedelainya masih kelihatan dibanding tahu yang unsur kedelainya sudah tidak kelihatan, tetapi memang amat sangat enak dimakannya. Tahu dan tempe merupakan makanan kebanggaan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Tahu dan tempe relatif murah dan bergizi tinggi, serta mengandung protein nabati yang sangat baik. Kita mengenal dua macam protein, yaitu protein hewani
yaitu berbagai macam daging, telur, dan satu lagi adalah protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan kedelai sebagai bahan baku membuat tempe dan tahu merupakan kelompok dari protein nabati, dan ini sangat bagus. Walau memang terakhir-terakhir ini agak sulit untuk mendapatkan tempe dan tahu, dan begitu ada harganya relatif mahal. Karena ternyata kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu itu masih impor. Dan pesan saya saat memasak tahu maupun tempe, jangan terlalu banyak diproses. Dan juga jangan menggunakan terlalu banyak minyak. Apalagi minyaknya minyak yang sudah berkali-kali digunakan. Sehingga minyak tersebut sudah masuk kelompok minyak yang jenuh. Dan hal itu kurang baik buat kesehatan kita. Sumber protein yang kelima yang saya konsumsi adalah kacang-kacangan. Kacang adalah sumber protein nabati yang sangat baik untuk camilan maupun masakan. Banyak sekali jenis kacang di dunia, hanya spesifik di Indonesia. Tentunya yang paling banyak kita jumpai adalah kacang tanah, kacang Bogor, kacang hijau, dan juga kedelai. Sementara di banyak negara yang mengalami 4 musim, maka mereka mempunyai kacang almond, pistachio, macadamia, walnut, chestnut, dan lain-lain nut. Nah, kita memilih serta makan yang tumbuh di tanah air kita saja ya. Fat Secret Indonesia memiliki data yang dapat kita gunakan sebagai reference. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam 100 gram kacang kedelai ternyata mengandung protein sekitar 35 gram. Sedangkan 100 gram kacang tanah memiliki nilai protein 25 gram. Dan kacang hijau 22 gram. Dan kacang Bogor memiliki unsur protein sekitar 16 gram. Melalui channel ini saya ingin menegaskan satu hal. Tujuan saya bukan mengatakan bahwa semua orang makan persis seperti yang saya makan. Ikuti saya, bukan seperti itu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa pada usia yang hampir 67 tahun ini, saya tetap sangat memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulut, yang artinya masuk ke dalam tubuh saya. Kita yang harus membuat seleksi, memilih apa yang baik, yang berguna, yang membuat tubuh kita lebih sehat. Karena otot membutuhkan bahan baku, dan ternyata salah satu bahan baku yang sangat penting adalah protein. Sehingga untuk episode ini, saya mengkhususkan untuk berbicara protein. Tentunya selain protein, kita juga sangat memerlukan sayuran serta buah-buahan. Sebagai penutup, sahabat-sahabatku semua, tubuh kita setiap hari membutuhkan investasi. Investasi itu bukan hanya uang, tetapi juga makanan yang baik. Nah, jika video ini membawa manfaat buat Anda, silahkan klik like. Dan tentu saya amat sangat senang jika Anda semuanya mau share video informasi ini ke berbagai macam kalangan. Dan bagi Anda yang hari ini baru pertama kali menemukan channel ini, saya himbau jangan ragu-ragu, langsung klik subscribe. Karena saya melalui channel Sehat Sampai Tua hanya ingin berbagi apa yang saya lakukan, apa yang saya konsumsi, dan olahraga seperti apa yang selama ini saya lakukan, sehingga saya tetap sehat dan bugar. Ingatlah, harta bisa dicari kembali, tetapi kesehatan belum tentu loh. Oleh karena itu, kita yang harus memilih makanan apa yang masuk ke dalam mulut, serta kegiatan apa yang paling tepat buat kita. Setiap orang tentunya memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Tetapi tujuan kita semuanya adalah agar kita tetap sehat sampai tua. Saya Gandhi Budiman, saya certified
leadership coach, trainer yang lebih spesifik mempersiapkan karyawan untuk masuk ke dunia pensiun melalui workshop pre-retirement preparation. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam saya, sehat sampai tua.